이거 감사합니다. 죄송합니다. 괜찮아요? 오랜만이야. 오랜만이야. 네 진짜가 뭐야? 너까지 이러면 나 진짜 돌아갈 데가 없어진단 말이야. 날 왜 잃어? 뭐가 무서워? Cerita dibuka dengan pemandangan kota Ho Chi Minh pada malam hari di musim panas tahun 2024. Visualnya ditampilkan dalam warna hitam putih yang elegan. Seorang wanita bernama Han Jong Won sedang berada di dalam taksi menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Sopir taksi membicarakan tentang badai bernama Kathleen yang akan menuju Korea. Kathleen? Yeah, is the name of this typhoon. Suasana berpindah ke dalam kabin pesawat. Seorang pria bernama Lee Eun-ho terlihat membantu penumpang lain menaikkan koper ke bagasi kabin. Di tengah kesibukannya, ia tanpa sengaja bertatapan dengan wanita tersebut yang duduk di kursi seberang. Pria itu terus memperhatikan sang wanita dari celah kursi dan wanita itu pun sesekali mencuri pandang. Senyum tipis namun getir tersungging di wajah mereka mengisyaratkan bahwa ini adalah pertemuan kembali setelah sekian lama berpisah. Latar waktu berpindah ke musim panas tahun 2008 di Seoul. Seorang pemuda bernama Lee Eun-ho sedang duduk di ruang tunggu terminal bus yang sepi. Ia terlihat seperti seorang pelajar atau seniman yang sedang bosan memainkan pensil di atas bibirnya. Saat menatap keluar jendela yang basah karena hujan, ia melihat seorang gadis berdiri di bawah payung merah. Terpesona oleh sosok gadis itu, sang pemuda mulai menggambarnya di buku sketsa. Tak lama kemudian, ia naik ke dalam bus antar kota. Ia mencari kursinya, yaitu nomor 30. Saat sampai di baris kursinya, ia menemukan gadis berpayung merah sudah duduk di sana, menempelkan wajahnya ke jendela bus. Ia mencoba menegurnya, tapi gadis itu tidak mendengar karena memakai earphone. Pemuda itu kemudian menyentuh bahunya dengan lembut untuk menarik perhatiannya. Gadis itu terkejut dan melepas earphone-nya. Terjadi interaksi canggung namun manis. Pemuda itu memberitahu bahwa itu adalah kursinya, nomor 30. Gadis itu meminta maaf dan mengira ia salah mengambil kursi jendela. Terpaku melihat kecantikan sang gadis dari dekat dan berkata tidak apa-apa. Saat sopir meminta penumpang memakai sabuk pengaman, si pemuda kesulitan memasangnya. Gadis itu melihat perjuangannya dan mereka saling melempar senyum malu-malu. Perjalanan bus berlanjut melintasi pemandangan pegunungan yang berkabut. Eun-ho tertidur lelap dan tanpa sadar menyandarkan kepalanya ke bahu Jong Won. Ketenangan itu pecah saat bus mengerem mendadak dengan sangat keras hingga Eun-ho terpelanting jatuh ke lantai lorong bus. Ternyata ada longsor besar yang menutup badan jalan. Saat merapikan barang-barangnya yang berantakan, buku sketsa Eun-ho terbuka dan memperlihatkan gambar wajah Jeong Won. Dengan gugup, Eun-ho berbohong bahwa itu bukan gambarnya. 이거 나예요? 아닙니다. 이거 아닌데요. Cerita kembali ke masa sekarang di tahun 2024. Ketegangan dimulai saat penerbangan di Bandara Incheon menuju Ho Chi Minh tertunda akibat cuaca buruk. Jeong Won yang terlihat sangat lelah segera mendatangi meja resepsionis hotel bandara untuk memesan tempat beristirahat. Namun petugas memberitahu bahwa hotel sedang penuh dan hanya tersisa satu kamar terakhir. Tepat saat ia ingin memesannya, Eun-ho muncul dan ternyata ia sudah lebih dulu mengamankan kamar tersebut melalui aplikasi. We're sorry. This gentleman took the last room. Tidak ada pilihan lain di tengah badai yang mulai mendekat, mereka akhirnya terpaksa berbagi satu kamar yang sama. Di dalam ruangan yang sunyi dengan visual hitam putih tersebut, kecanggungan menyelimuti mereka.
Eun-ho menatap televisi yang menyiarkan berita badai Kathleen, sementara Jeong-won menatap keluar jendela, menyadari bahwa situasi ini memaksa mereka menghadapi memori masa lalu yang berusaha mereka hindari. 여기는 잘 지나간 것 같은데. Cerita kembali ke masa lalu. Di tengah keputusasaan di pinggir jalan yang terkepung longsor, sebuah mobil tua akhirnya muncul. Ternyata itu adalah ayah Eun-ho yang datang menjemput putranya. Eun-ho yang merasa tidak tega melihat Jeong-won sendirian di tengah hujan, memberanikan diri mengajak gadis berpayung merah itu untuk ikut bersamanya. Sang ayah menyambut Jeong-won dengan hangat meski suasana sedikit canggung. Mereka bertiga akhirnya berkendara menembus hujan menuju kedai milik keluarga Eun-ho. Momen yang menjadi awal dari kedekatan mereka. Ayah Eun-ho menghidangkan makanan kecil kepada Jeong-won, sebuah perhatian sederhana untuk mengganjal perut setelah perjalanan yang melelahkan. Jeong-won menerima pemberian itu dengan senyum sopan, merasakan kehangatan dari keluarga Eun-ho. Tak lama setelah itu, Eun-ho mengantar Jeong-won meninggalkan kedai milik ayahnya dengan skuter putih klasiknya. Kemudian mereka pergi berdua mengendarai motor tersebut, sampailah Jeong-won ke sebuah panti asuhan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pengasuh panti. Mereka berbincang sejenak. Pengasuh tersebut memberitahu bahwa kepala panti sedang pulang untuk berlibur. Wanita itu menitipkan sebuah kotak mainan untuk anak-anak panti. Meskipun ditawarkan untuk masuk, ia memilih untuk pergi dengan tatapan yang menyiratkan kenangan mendalam terhadap tempat tersebut. Eun-ho sedang mengendarai skuter putih klasiknya di jalanan pedesaan dan berpapasan dengan Jeong-won. Ia ingin mengendarai skuter sementara Eun-ho duduk di belakang. Tiba di pantai saat matahari mulai turun, mereka berbagi cerita personal. Eun-ho mengungkapkan mimpinya menjadi pengembang game dengan alur bercabang, sementara Jeong-won berbagi sisi realistis hidupnya tentang kebutuhan beasiswa agar tetap bisa bersekolah. Suasana menjadi syahdu saat mereka duduk di tebing batu. Jeong-won mengajak Eun-ho melakukan ritual menyalakan lilin. Ia percaya jika mengucapkan keinginan 100 kali sebelum matahari tenggelam, maka keinginan itu akan nyata. 오랜만이야. 제이슨 소프트. 좋은 데 다니네. 옛날 생각난다. Cerita kembali ke masa lalu. Di sebuah warnet yang remang-remang dengan cahaya neon, Eun-ho duduk serius menelusuri halaman Cyworld milik Jeong-won. Ia melihat detail profil mini room bertema Paris dan tulisan puitis cinta itu seperti hujan musim semi. Rasa penasarannya mendalam saat ia menemukan foto Jeong-won bekerja paruh waktu di SPBU Anpung dengan seragam dan topi kuning. Eun-ho tersenyum tipis, merasa menemukan petunjuk berharga. Tidak ingin terlihat terlalu agresif, Eun-ho kemudian menyusun rencana. Ia mengajak teman-temannya, termasuk Kyung Seok, untuk pergi bersama dengan dalih ingin mengisi bensin di tempat tersebut. Saat mobil dilayani Jeong-won tiba, Eun-ho dengan sengaja melambaikan tangan ke Jeong-won yang sedang bertugas di SPBU tersebut agar menciptakan kesan pertemuan yang tidak disengaja. Jeong-won berbalik dan terkejut sekaligus senang melihat pria dari bas itu muncul lagi. Suasana beralih ke restoran Syoko. Eun-ho menikmati makan malam bersama teman prianya. Ada momen komedi saat Eun-ho memakan kerang beserta cangkangnya, membuat temannya terbelalak. Eun-ho menjawab polos bahwa di kampung halamannya hal itu biasa. Jeong-won terlihat sangat ceria dan tertawa lepas, sisi yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Di sana, Jeong-won duduk sangat dekat dengan Kang Min-jae. Keakraban mereka terlihat sangat natural. Min-jae sesekali membisikkan sesuatu yang membuat Jeong-won tertawa lepas. Eun-ho yang biasanya tenang mulai menunjukkan kegelisahan. Suasana berada di sebuah kamar yang dipenuhi poster dan perangkat komputer. Ketegangan dimulai saat seorang wanita modis mendatangi Eun-ho dan meminta bantuan untuk memperbaiki laptopnya yang bermasalah. Eun-ho dengan sikapnya yang memang selalu membantu, menyetujui permintaan tersebut tanpa ragu. Namun, Jeong-won yang memperhatikan interaksi tersebut tidak bisa menyembunyikan perubahan ekspresinya. Ada rasa tidak nyaman
dan sedikit cemburu yang terpancar dari tatapannya saat melihat Eun-ho begitu fokus membantu wanita lain. Kemudian, sebuah momen yang sangat personal dan intim di dalam kamar. Jeongwon dan Eun-ho terlihat sedang berbaring bersisian di atas tempat tidur dalam jarak yang sangat minim. Suasana yang semula tenang terganggu oleh suara gaduh yang sangat keras dari kamar sebelah. Ternyata ada sepasang kekasih yang sedang berhubungan intim dengan suara yang sangat mengganggu. Untuk meredam kecanggungan dan kebisingan tersebut, Eun-ho mengambil earphone yang terhubung ke sebuah MP3 player. Mereka pun berbagi sepasang earphone tersebut, mencoba menenggelamkan diri ke dalam alunan musik. Di tengah melodi yang mengalun, dunia luar seolah menghilang. Suara bising dari kamar sebelah berganti dengan harmoni musik yang menciptakan ruang kedap bagi mereka berdua. 언제로? 다시 돌아가고 싶던데. Cerita kembali ke masa lalu. Suasana kota malam itu terasa dingin dan menyesakkan bagi Jeongwon. Saat sedang berjalan bersama Eun-ho, langkahnya terhenti seketika di depan sebuah layar televisi besar yang terpampang di ruang publik. Terpampang jelas sosok Kim Jae sedang bersama wanita lain. Hati Jeongwon hancur seketika. Semua kepercayaan yang ia bangun selama ini runtuh dalam satu tayangan singkat. Ia berdiri mematung dan merasakan kekecewaan mendalam yang menusuk hingga ke tulang. Dunia terasa berhenti berputar bagi Jeongwon. Namun untungnya Eun-ho ada di sana, berdiri tepat di sampingnya, menjadi sandaran yang tak bersuara namun sangat nyata di tengah badai emosinya. Rasa kecewa dan pengkhianatan yang ia saksikan di layar besar membawa Jeongwon pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Di saat semua orang merayakan awal yang baru, Jeongwon justru merasa dunianya runtuh. Namun ia tidak sendiri, Eun-ho tetap setia mendampinginya. Bagi Jeongwon, kehadiran Eun-ho adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa senang. Eun-ho berusaha menghibur dengan tulus. Namun dalam kondisi yang begitu rapuh, Jeongwon justru mencari kehangatan yang selama ini ia abaikan. Di tengah emosi yang meluap dan keinginan untuk melupakan rasa sakit, mereka akhirnya berbagi ciuman yang sangat intens. Bagi Jeongwon, ini adalah pelarian instan dari rasa dikhianati, sementara bagi Eun-ho, ini adalah bentuk pernyataan bisu bahwa ia akan selalu ada di sana untuk menemani Jeongwon. Setelah kehangatan dan ciuman intens di malam tahun baru, Eun-ho terbangun dengan harapan yang membubung. Namun, ia hanya disambut oleh cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela dan sisi tempat tidur yang sudah dingin. Jeongwon menghilang tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Tidak ada pesan, tidak ada pamit. Rasa bahagia Eun-ho seketika berubah menjadi kebingungan dan kekosongan. Kepergian Jeongwon yang tiba-tiba di pagi buta itu seolah menegaskan bahwa momen semalam mungkin hanyalah pelarian sementara baginya, meninggalkan Eun-ho dalam ketidakpastian yang menyakitkan di awal tahun yang baru. Alur cerita kemudian melompat kembali ke tahun 2024 di dalam kamar hotel di Vietnam. Suasana yang tadinya hitam putih dan kaku perlahan mulai mencair. Eun-ho dan Jeongwon duduk berhadapan, bukan lagi sebagai dua remaja yang terluka, melainkan sebagai dua orang dewasa yang telah melewati banyak badai kehidupan yang selama ini terkunci rapat. Di tengah tawa dan nostalgia yang hangat di kamar hotel, keheningan tiba-tiba pecah oleh dering ponsel Eun-ho. Suasana yang tadinya penuh kenangan manis mendadak berubah tegang saat Eun-ho melihat layar ponselnya. Ia meminta izin sebentar kepada Jeongwon untuk mengangkat telepon tersebut. Suara di seberang sana, suara kecil seorang anak yang memanggilnya papa, seketika meruntuhkan gelembung masa lalu yang baru saja mereka bangun. Eun-ho yang tadinya adalah pemuda skuter dari tahun 2008, dalam sekejap kembali menjadi sosok ayah dan pria dewasa yang memiliki tanggung jawab besar di masa kini. Jeongwon terdiam, hanya bisa memperhatikan dari jarak dekat bagaimana cara Eun-ho berbicara dengan anaknya. Sorot matanya yang tadi penuh binar kerinduan perlahan meredup, berganti dengan tatapan yang sangat kompleks, antara haru, sedih, dan kesadaran yang menyakitkan. Melihat Eun-ho memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya,
melalui layar ponsel, membuat Jeongwon tersadar sepenuhnya. Waktu tidak benar-benar berhenti untuk mereka. Eunho sudah membangun kehidupan yang utuh, sebuah kehidupan di mana tidak ada lagi ruang kosong untuk cerita lama mereka yang sempat tertunda. Setelah panggilan berakhir, kecanggungan yang lebih berat dari sebelumnya menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi tawa tentang malam tahun baru atau MP3 player. Setelah suara anak Eunho memecah keheningan di telepon, Jongwon tidak sanggup lagi menahan sesak di dadanya. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, ia segera bergegas keluar dari kamar hotel, berusaha menghindari tatapan Eunho yang penuh penyesalan. Di koridor hotel yang sepi, langkah Jongwon terasa limbung. Ia melarikan diri bukan karena benci, melainkan karena ia sadar bahwa sosok Eunho yang ia cintai di tahun 2008 kini telah menjadi milik orang lain secara utuh. Waktu telah mengubah segalanya. Eunho menyadari sepenuhnya bahwa cintanya pada Jeongwon tidak akan pernah bisa melampaui tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami. Meski hatinya masih tertinggal di musim panas belasan tahun lalu, realita hidup menuntutnya untuk tetap berada di masa kini. Begitu juga dengan Jeongwon, ia menyadari bahwa mengejar Eunho sekarang berarti menghancurkan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, mereka memilih untuk tetap berada di sisi masing-masing dalam ingatan saja. Pertemuan di Vietnam ini bukanlah awal dari babak baru, melainkan cara semesta untuk memberikan penutupan atau closure yang selama ini mereka gantungkan. Meski air mata terus mengalir, ada sebuah senyuman pahit di wajah mereka sebagai tanda penerimaan. Mereka akan melanjutkan hidup dengan membawa kepingan memori itu sebagai rahasia kecil yang terkunci rapat di dalam hati masing-masing selamanya.